Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratan mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dzil qalbil halim wa ala alihi al-mahbubin wa ashabihi al-mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Yang pertama, kita masih dikokohkan iman Islam kita, dan yang kedua, kita masih diberikan nikmat hidup dan sehat sehingga masih bisa menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ajaran yang ia bawa sebagai Rasul, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang senantiasa harus kita amalkan, sehingga kita sebagai manusia terus berproses untuk menjadi al-insan al-kamil, manusia yang senantiasa mengoptimalkan hati dan akalnya untuk melaksanakan kebaikan. Dan untuk mencapai predikat al-insan al-kamil tersebut, kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lantas, apa saja ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, manusia yang dibukakan pintu amal saleh sebelum meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dijelaskan, Nabi bersabda yang artinya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Namun salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah maksud dijadikan beramal itu, wahai Nabi? Kemudian Nabi bersabda, Allah bukakan baginya amalan saleh sebelum ia meninggal, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridha kepadanya. Dengan artian, ketika seseorang hamba tersebut meninggal, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, jika melaksanakan dosa, akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Akhirat sebagai tempat yang abadi adalah saat untuk memetik buah dari amal soleh, karena dosa yang dilakukan telah mendapatkan hukuman ketika masih hidup di dunia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman baginya secara total di akhirat kelak.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga ia terima hukuman kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai tersebut. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seorang hamba. Seperti halnya seorang siswa sekolah, ia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang kelas selanjutnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang redha, maka baginya keridaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka murka Allah baginya. Ujian yang dimaksud di sini adalah kesusahan atau kesengsaraan, baik itu ujian fisik dengan sakit ataupun ujian sosial dengan kemiskinan dan kefakiran. Suatu kaum bisa saja ditimpa ujian ataupun azab. Bedanya adalah azab akan ditimpakan bagi kaum yang ingkar dan mengkufuri nikmat Allah, seperti kaum Ad dan kaum Ats-Tsamud. Namun ujian akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat amal saleh. Yang bisa membedakan jika kita ditimpa musibah atau azab adalah hati kita masing-masing. Semoga setiap bencana dan kesusahan yang ditimpakan bagi kita adalah ujian bagi kita, bukanlah azab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang keempat, manusia yang dicintai Allah senantiasa diberikan kesabaran. Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun bagi hamba yang dicintai Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa Allah bersama dengan orang yang sabar. Salah satunya ialah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah 153. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Imran 146. Bahkan bagi orang-orang yang bersabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala secara terus-menerus tanpa batas seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan dalam memahami berbagai cabang disiplin dalam ilmu agama.
Akan tetapi bagi masyarakat awam, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman agama hamba yang Allah cintai, sehingga hamba tersebut mengetahui apa yang harus dilaksanakan dari perintah agama dan apa yang harus ditinggalkan dari berbagai larangan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup sekian untuk khutbah Jumat kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kesabaran bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.